Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ba'da. As'alullah ta'ala al-futuh wal munuh wal usul qabatan nasul salahan jasadi wal bismillahirrahmanirrahim ulama'il amilin tasil muhaddisin wa masyayikhina fid din wa walidina ajma'in wa barallahu lahum wa liwalidayhim wa limasyayikhim wa binati anna Allah yanfa'una bi'ulumihim wa bi'asrarihim barakatihim la hadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi fid darain. Wa firqatun ukhra idda'at ilmal mukasyafati wa musyahadatil haqqi wa mujawazatal maqamati wal wasla wal mulazamata fi aini syuhudi wal wusula ilal qurbi. Segolongan lain yang magrur adalah mendakwah atau mengaku punya ilmu mukasyafah, musyahadah, ilmu musyahadatul haq, mendakwah mujawazatul maqamat, sudah melampaui maqam-maqam, wal wasla, mengakui sudah usul, wal mulazamata fi aini syuhudi, dan sudah mulazamah pada tingkat aini syuhud, wal usula ilal qurbi, udah sampai dekat sama Allah. Wala ya'rifu zalika wal usula ilaihi illa bil lafzi wal ismi. Tak bisa dia tahu yang demikian itu ilmu mukasyafah, musyahadatul haq, mujawazatul maqamat, usul, mulazamah. Enggak tahu dia itu. Enggak tahu juga usul kepadanya kecuali bil lafzi, dengan lafaz, wal ismi, nama-nama, ya, nama-nama itu, istilah-istilah itu saja, ya, apa itu mukasyafah, itu musyahadah, itu aja belum kenal, ya. Nggak bisa kenal demikian dan sampai kepadanya kecuali dengan lafaz-lafaz dan nama-nama. Jadi istilah-istilah dulu yang mesti kita ketahui. Fatalaqqafa minal alfazi at-tammati kalimatin wa huwa yuraddiduha, maka dia menangkap ya, talaqqaf, menangkap dari lafaz-lafaz yang tammah. At-tammah itu ad-dahiyah, kalimat-kalimat yang ya, apa itu, dahsyat, apa itu, kalimat-kalimat tammah, ya, kalimat-kalimat yang dia mengulang-ulangnya. Wa huwa yazunnu anna zalika min a'la ilmil awwalin wal akhirin. Dia sangka itu termasuk daripada
yang paling tinggi dari ilmu awalin wal akhirin, ilmu orang-orang yang dulu dan yang sekarang, ya. Orang yang awal dan yang akhir. Wa huwa yanzuru, dia memandang il fuqaha'i wal muqri'ina wal muhaddisina wa asnafil ulama'i bi'ainil izdiro'i, yang mengaku-ngaku tahu ilmu mukasyafah, musyahadah dan seterusnya, istilah tasawuf, dia bilang fuqaha wal muqri'in, ya. Dan qori-qori, ya, muqri'in, ya. Muqri, ya. Kalau qori satu orang, kalau muqri'in ya banyak, ya, yang sering disebut qurra itu, ya. Qurra jamu qori, ya, ma'nahu al-mutafahhim li ma'anil Quran. Wal muhaddisin, dia memandang fuqaha, dia memandang qori, dia memandang ahli hadis, dia memandang macam-macam ulama dengan pandangan hina, dengan pandangan menghina. Fadlan, apalagi memandang orang awam, ya. Itu ahli hadis, ahli tafsir, dan ulama, menurut pandangan dia itu dengan pandangan izrohina, ya, karena cuma tahu baca, tahu ilmu zahir aja. Fuqaha, muqri'in, muhaddisin, asnafil itu dia cuma tahunya ilmu zahir aja. Ya, kalau dia udah ngaku sampai ilmu batin, ya udah usul, ya. Apalagi fadlan alam, apalagi orang awam, udah dihina sama dia yang ngaku-ngaku tasawuf, ya, yang ngaku mukasyafah. Hatta apa itu bacanya? Annal falaha, ya, layat ruku falahatahu. Annal falaha, ya, layat ruku falahatahu wal haik hiyakatahu. Sehingga kalau dia bicara, orang petani-petani bisa meninggalkan kepetaniannya, dan tukang triska, haik, ya, meninggalkan kerjaan meneriskanya. Wa yulazimuhum ayyaman ma'dudatan, dan ia mulazamah kepada mereka berhari-hari yang berbilang-bilang, ya. Jadi udah enggak tani lagi, udah enggak neriska lagi, ngikutin dia aja, ya. Ya, mulazamah kepada mereka. Fa yatalaqqafu tilkal kalimatiz za'ighata. Nah, dia ngikutin, ya, mereka yang mendakwah ilmu mukasyafah, ya. Dia menangkap demikian kalimat-kalimat yang palsu, zaighah, kalimat-kalimat zaipah, bukan? Zaipah apa zaighah? Zaipah. Fatarahu yuraddiduha, maka kau lihatnya dia mengulang-ulang kalimat zaipah tadi itu. Ka'annahu yatakallamu anil wahyi, seakan-akan yang dia bicarakan atau yang dia omongin itu tentang wahyu. Wa yukhbiru an asrarin, dia mengasih kabar dari asrar. Wa yastahqiru bizalika jami'al ubadi wal ulama'i, dan dia menghina demikian itu semua ahli-ahli ibadah
juga termasuk menghina ulama. Fayaqulu fil ubadi ujara fil ubadi ujara'u fil ubadi ujara'u. Tukang ahli ibadah itu adalah pekuli-pekuli ya. Ujara ya, pekuli-pekuli. Mutbi'una yang mut'ibuna yang cuma capek ya, lelah ya, penat ya. Kuli-kuli yang penat ya, capek ya. Dia bilang lagi wa yaqulu fil ulama innahum bil hadisi mahjubun. Dia bilang ulama-ulama itu dia dengan hadis yang dia miliki, yang dia punyai, dia mahjub ya, terhalang, nggak sampai ke Allah ya, nggak sampai ya. Dia cuma mahir hadis juga, tapi nggak sampai ke Allah ya. Wa yad'i li nafsihi annahu wasilu ilal haq. Dan dia yang mengaku-ngaku dirinya itu udah wasil, udah sampai kepada hak, pada Allah. Wa annahu minal muqarrabin, dia ngaku-ngaku dia itu termasuk orang yang derajatnya sudah muqarrabin, yang udah minal muqarrabin, udah dekat sama Allah. Wa huwa indallahi minal fujjaril munafikin, padahal dia di sisi Allah terbilang daripada fujjar, orang-orang yang fajir, zalim. Al munafikin, tergolong orang-orang munafikin. Wa inda arbabil qulub minal hamqa'il jahilin, dan menurut arbabil qulub, orang yang punya pandangan mata hati, arbab yang mempunyai hati, daripada hamqa, bodoh, jahilin ya. Nah, daripada orang-orang jahil ya, golongan jahilin ya. Hamqa, ahmak ya, jahil ya, jahil. Lam yuhkim qattu ilman, tidak meneguhkan sekali-kali ilmunya enggak kuat ya. Walam yuhazib khuluqan, tidak juga bisa membersihkan akhlak. Ilmunya enggak, padahal enggak bisa membersihkan akhlak. Walam yurattib ilman, enggak mengatur ilmu, enggak mentertibkan ilmu juga enggak. Jadi enggak mentertibkan ilmu. Walam yuraqib qalban, tidak memperhatikan hati ya. Jadi ilmu apa dulu ya, baru selanjutnya dia enggak tahu urutan ilmu tauhid dulu, baru syariat misalnya. Dia enggak. Walam yuraqib qalban siwa ittiba'il hawa, tidak memperhatikan hati kecuali cuma ngikutin hawa nafsu ya. Wa talaq kupil hazayan, dan menangkap omong-omong kosong. Walau istaghala bima yanfa'uhu kana ahsana lahu, seandainya dia sibuk, seandainya dia pelajari bima yanfa'uhu, dengan yang bermanfaat ya, itu adalah lebih baik baginya ya. Jadi pelajaran apa dulu yang harus dipelajari, yang lebih bagus itu apa, tauhid dulu apa fikih dulu apa tasawuf duluan, itu dia enggak tertib yang. Ini man tasawwafa bila tapakuhin, man tasawwafa bila tapakuhin faqad tazandak. Jadi udah tasawuf aja dia ya. Nah, fikihnya belum, itu bisa jadi kafir zindik ini.
Nah, tapi waman apa? Tapaqquha bila tasawufin faqad tapassak. Ya, kalau yang belajar fikih aja tasawufnya nggak ada, ya jadi pasek. Jadi pasek. Dia nggak sibuk dengan yang mana lebih dahulu, yang lebih asal. Jadi ilmu ini banyak. Ba'idun ghauruhu ya. Nah, ini pokoknya yang nerangin bacaan ini yang udah ahli mukasyafah ya enggak. Saya ini ahlinya mukasyafah. Iya. Iya. Mukasyafah. Saya tahu nih mukasyafah ya enggak. Dalam at-ta'aruf fit tasawuf, ini buka ta'aruf fit tasawuf nih. Apa itu mukasyafah? Udah dilihat belum? Ada definisi mukasyafah. Ya, di halaman 25. Al-mukasyafah wa hiya atammu minal musyahadah. Wa hiya salah satu aqsamin. Mukasyafah bil ilmi. Satu, mukasyafah itu namanya mukasyafah bil ilmi. Yang kedua, ya, mukasyafah bil hal. Yang ketiga, mukasyafah bit tauhid. Di halaman 25 adanya. At-ta'aruf fit tasawuf li syaihina ya. Jadi ada mukasyafah bil ilmi, jadi terbuka cukup dengan ilmu. Jadi tapi yakin karena apa? Mukasyafah bil ilmi itu tahqiqul isobah bil fahmi. Pahamnya benar. Jadi tahqiqul isobah bil fahmi, mentahqiq kebenaran dengan paham itu. Jadi paham itu kan bisa salah, bisa benar. Tapi orang yang mukasyafah bil ilmi itu udah benar pahamnya. Tahqiqul isobah, mentahqiq kebenaran itu dengan paham. Ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin gitu. Yang kedua, mukasyafah bil hal. Mukasyafah dengan hal artinya apa? Ya, keadaan. Ya. Nah, waqi'iyahnya ketika itu ya. Ketika itu waqi'iyahnya apa itu? Kejadiannya. Ya, hal itu kan apa? Keadaan. Jadi waqi'iyah ya. Mukasyafah bil hal. Kalau sholat Jumat 40 itu ditemui bahwa selama Nabi sholat Jumat nggak kurang dari 40, sehingga Imam Syafi'i bikin batasan jumlah ya, kurang-kurangnya 40. Itu dari mana? Ya, karena waqi'iyahnya ketika Nabi sholat Jumat nggak kurang dari 40. Ya. Kemudian nanti kalau kurang bagaimana? Ya, lain hal. Lain hal lagi ya. Kalau kurang bagaimana? Misalnya dia lagi khutbah, ditinggal nyari dagangan, ya, tinggal 12. Itu lain lagi. Maka qaul qadim bagi Imam Syafi'i, Jumatan 12 cukup. Mukasyafah bit tauhid. Nah. Mukasyafah dengan tauhid. Aduh. Apa itu maksudnya? Wahia tahqiqu sihhatil isyarat. Yaitulah mentahqiq keesahan daripada isyarat. Tahqiqu sihhatil isyarah. Jadi mentahqiq keesahan
isyarat. Nah ini tafsir sufi ya, tafsir isyarat. Nah ini udah masuk dari tafsir-tafsir yang mengandung sufi. Misalnya alif lam mim. Wa fil jalalain Allahu a'lamu bi muradi. Allah yang tahu. Ini huruf takti. Huruf takti itu Allahu a'lamu bi muradi. Huruf potongan. Ya. Tapi kalau udah sarah jalalain kayak sawi ya, itu udah ada tasawuf-tasawufnya, isyarat. Alif lam mim, alifnya Allah, lamnya latif, mimnya majid. Ya, itu baru ditemui di mana? Di tafsir isyarat. Tafsir isyarat. Itu ditemui di mana? Di tafsir isyarat. Itu baru mukasyafah doangan ya. Baru mukasyafah saja itu. Wa musyahadatal haq, dan menyaksikan hak. Menyaksikan hak itu apa hak maknanya? Kalau anal haq, anallah ya. Menyaksikan Allah, melihat Allah. Nah, musyahadah juga di sini ya. Musyahadah, ada musyahadah bil haq, ada musyahadah lil haq, ada musyahadatul haq. Ini di ta'aruf juga ada. Ta'aruf di tasawuf ya. Ini disaihin aja. Ada musyahadah berapa? Musyahadah bil haq, ada musyahadah lil haq, ada musyahadah al haq, musyahadatul haq. Jadi musyahadah itu wahia salah satu salasun musyahadatun bil haq, wahia ru'yatul asya bidala ilit tauhid. Melihat sesuatu dengan menjadi dalil-dalil tauhid, mengesahkan Allah. Ada orang kenal Allah baru kenal dalil. Ada orang kenal dalil baru kenal Allah. Jadi kenal Allah itu ada yang kenal Allah baru apa yang Allah ciptakan. Ada ciptaan-ciptaan Allah dia kenali baru kenal yang menciptakan. Jadi orang beriman itu, orang bertauhid itu ya ada yang bertauhid dulu baru tahu dalil-dalilnya. Ada yang tahu dalilnya baru dia kenal Allah. Misalnya kita ngeliat bangunan nih, baru tahu siapa yang punya ya gitu. Ya. Ada yang dia itu punya ini, tapi belum dia tahu kan. Mana dia itu yang diciptakan. Jadi udah kenal orang, tapi yang dipunyai oleh orang belum tahu dia. Ada sebaliknya, ini bangunannya, ini kebunnya, ini yang punya siapa ya? Baru Allah. Jadi kenal Allah di sini musyahadatun bil haq, artinya ru'yatul asya, melihat sesuatu bidala ilit tauhid, dengan dalil-dalil yang mengesahkan ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ya. Jadi tafakur alam. Tafakur alam dulu baru ini menunjuki ada yang maha kuasa ya. Dalilun ala qudratillah, dalilun ala annallaha wahid ya. Wa fi kulli syai'in ya. Pada tiap sesuatu itu menunjuki bahwa ada Allah itu wahid. Musyahadah bil haq. Ya. Ada lagi musyahadah lil haq, ru'yatul haq fil asya, melihat Allah fil asya. Jadi ngelihat tiang ingat Allah, ngelihat bangunan ngelihat Allah, ngelihat batu di gunung ingat Allah, ngelihat pohon ingat Allah, ngelihat
cewek yang cakep ngeliat Allah gitu. Ya apa Kiai melotot aja ngeliatin perempuan, ingat yang bikin. Hah? Ya ingat yang bikin. Mata gue emang kesono, tapi gue ingat Allah. Ada aja alasannya. Apa benar begitu apa enggak? Ya itu terserah yang bersangkutan ya enggak. Tapi ilmu begitu ada. Ilmu itu emang ada. Ada yang saya masih ingat, kata Kiai, di rumah Syekh Yasin ada TV. Di rumah Syekh Yasin ada TV. Kan kalau TV biasanya ada orang joget. Lain gue emang lihat TV meluh, dia kata gitu. Gue ngeliat yang joget tuh, inget yang gerakin. Kalau lu mau ngeliat orang joget, ngeliat auratnya apanya gitu. Hah? Iya. Iya itu. Ntar ente buat dalil lagi begitu ya. Gue inget yang bikin, mata lu melotot aja. Padahal bukan begitu kan ya. Iya, itu mah kembali ke masing-masing ya itu. Ya, ru'yatul haq bil asya, ya, melihat Allah. Aduh. Ini wa musyahadatul haq. Nah, ini yang di sini musyahadatul haq. Apa itu? Haqiqatul yakin bil irtiyab. Ya. Musyahadatul haq adalah hakikat yakin dengan tanpa keraguan. Dengan ragu ya, nggak ada keraguan. Kalau ilmu kan bisa meleset ya, misalnya ini mau udah ngelihat hak tanpa keraguan. Nah, ini bisa kita baca lagi di At-Takasur ya, summalatarawunnaha ainal yakin. Jadi ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Ada lagi satu, hakul yakin. Apa bedanya? Mal farqu baina ilmil yakin wa ainul yakin. Apa perbedaan antara ilmul yakin dengan ainul yakin? Ini fi syarhil jalalain ya, fi sawi ya. Anna ilmal yakin huwa idrakus syai' min ghairi musyahadah. Idrakus syai' min ghairi musyahadah. Dia idrak, dia mendapati sesuatu tanpa melihat. Enggak pakai ngelihat, udah dapet dia. Itu namanya apa? Ilmul yakin. Baru sampai di ilmu. Ya. Walaupun dia enggak ngelihat, tapi dia tahu begitu. Itu namanya ilmul yakin. Itu idrakus syai' min ghairi musyahadah. Kalau ainal yakin, ar-ru'yatul lati hiya al-ilmu bihi ma'al musyahadah. Ar-ru'yah melihat, allati hiya al-ilmu bihi melihat pakai ilmu. Waliro ar-ru'yan mima li alima. Toliba mab mulai nimin qoblun tamak. Wali ro'a ru'ya, ro'a maknanya bisa bil ilmi. Ar-ru'yah allati hiyal ilmu. Sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati. Itu ada yang maknain ro'a maknanya alima. Ini jauh nih udah ngayap jauh. Orang berdalil ya. Ro'a mana alima, sumu liriyatu ili ilmi. Ro'a maknanya alima katanya. Jadi alima bisa saja karena tuh yang namanya kiai udah kenahuan. Iya. Kok dikata melihat pakai ilmu? Ya, lihat yang itu ilmu ma'al musyahadah serta musyahadah. Ilmunya sudah sampai musyahadah, bukan sekedar ilmu, tapi sudah musyahadah, namanya ainal yakin. Ente cerita begitu emang ngelihat saya, gitu. Ngelihat saya. Ente cerita begitu emang ente nyaksiin. Saya udah musyahadah, bukan katanya.
Tapi saya sudah apa? Musyahadah. Saya sudah lihat langsung. Haqqul yakin bahwa al-musyahadah ma'al mulasaqah. Wah. Udah lebih dekat lagi nih ya. Baru ngelihat aja kan pada tanya, lu ngelihatnya dari jauh pada dekat. Ini kalau udah haqqul yakin itu bahwal musyahadah ma'al mulasaqah wal mumazajah. Nyampur ya. Mulasaqah nempel. Mumajazah itu udah nyampur ya, itu udah deket banget ya. Aqrabu ilaihi min hablil warid ya, udah deket banget ya, deket banget. Dalam Jami' Karamatul Auliya ini. Dalam kitab Karamatul Auliya fil Hayat wa Ba'dal Mamat lil Arif billah Asy-Syaikh Ahmad Al-Jauhari Al-Khalidi. Safhah ya. Isnain wa samanin ya. Ala taro al-Bahrattami. Bahrattami siapa itu? Aba Yazid al-Bustami ya. Lamma hajja salasa marrat. Ini ada relevannya nih sama yang kita baca tadi. Tatkala dia haji 3 kali. Aba Yazid al-Bustami itu haji 3 kali. Itu dia udah haji 3 kali belum wusul kepada Allah. Lam yasil limazidil qurbi ahlan. Tidak sampai tambah dekat itu sebagai ahlan, ahli yang dekat kepada Allah. Illa fil marratis salisah. 3 kali haji ketiganya baru usul. Dia petik dari firman, dari sabda Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, hajjatu salasa marrat. Sabda Nabi SAW, saya haji 3 kali. Fafil marratil ula ra'aitul baita walam ara rabbal bait. Haji yang pertama yang saya lihat Baitullah. Yang saya lihat apa? Baitullah. Kita kalau mau pergi haji, apalagi haji pertama ya. Di sini baru ngelihat sejadah doang atau ada Ka'bah. Ya, di dinding ada Ka'bah ya enggak. Pantasnya kalau sampai ke sono itu ngelihat aslinya. Iya, kayak orang mau dikawinin. Kayak orang mau kawin. Maaf ya, kayak orang mau kawin. Udah kelihatan aja kan belum. Itu Ka'bah udah kelihatan aja ya. Ketekerannya. Udah pengen buru-buru ngelihat aslinya gitu ya. Ya, sampai sono dia lihat emang Ka'bah dia lihat. Itu udah dahulunya seperti itu. Kata Nabi, kata Yazid al-Bustami, saya pertama haji ra'aitul bait walam ara rabbal bait. Haji pertama saya ngelihat Baitullah yang saya liatin. Baitullah, keliling Baitullah ya. Ya. Wa fil marratis salisah saniyah, haji yang kedua, ra'aitu rabbal bait. Ya. Walam aral bait. Yang saya lihat itu Baitullah. Yang saya lihat itu yang punya Baitullah, bukan Baitullah. Tadi yang pertama ngeliatnya cuma Ka'bah doang, dia lihat puterin Ka'bah. Yang terbayang sama dia Ka'bah. Tapi haji yang kedua, yang dia lihat Allah. Dia lihat Rabbal Bait. Waram aral bait, udah nggak lihat Baitullahnya. Dia ngelihat Baitullahnya. Ini sesuai dengan firman Allah ya. Fal ya'budu
Rabb hadzal bait, sembahlah yang punya Baitullah, jangan Baitullah ente. Falyabudu Rabb hadzal bait, jangan nyembah Baitullah, sembahlah yang punya Baitullah. Maka Imam Al-Qushairi menafsirkan haji itu istitoahnya ada 3. Al-istitoah itu ada 3. Jadi semua orang bisa haji, bisa. Walaupun dia sampai ke Baitullah. Yang pertama, haji yang punya persiapan materinya, dananya, dan juga punya kemampuan badannya. Itu istitoah, mampu dengan harta dan mampu dengan badannya. Jadi orang haji yang sehat, yang punya biaya dan ada kesempatan. Itu istitoah yang pertama. Istitoah yang kedua, yang nggak sehat, duitnya sampai kemana? Mekah, jadi badal haji, duitnya sampai. Itu orang sakit. Kalau tadi orang sehat dan ada harta, ada kesempatan ya. Yang kedua, istitoahnya dengan duit, dengan harta, tapi badannya enggak, jadi sakit. Enggak mungkin. Yang ketiga, istitoah birabbil bait. Istitoah dengan yang punya Baitullah. Ya, ini hajjul masakin. Haji orang miskin. Ya, haji orang miskin itu istitoah birabbil bait. Fal liqaulihi ta'ala, ini Imam Qushairi ya. Liqaulihi ta'ala fal ya'budu. Ente ke sono juga kan maksud nyembah yang punya, bukan Baitullah. Fal ya'budu rahmal. Jadi hajjul masakin, haji orang miskin. Itu istitoah juga, istitoah birabbil bait. Dan yang punya Baitullah. Kita nggak mau jadi masakin. Nggak jadi apa? Nggak mau jadi masakin kita. Kitanya nggak mau jadi miskin, kalau Allah tentuin miskin ya miskin juga. Ya, kitanya ya nggak mau miskin. Ya, tapi kalau Allah tentuin miskin ya nerima. Ya. Nah, itu padahal Nabi apa? Berdoa ya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Itu jangan ngomong di depan orang miskin ya. Kan jadi enak ngomongnya. Ada di depan orang kaya apa? Ni'mal malus soleh fir rajulis soleh. Ya, sebaik-baik harta yang baik ada di tangan orang baik. Hah? Ya itu jadi Nabi bicara umir tu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim. Saya diperintah ngomong sesuai yang diajak ngomong siapa nih? Diajak ngomong siapa nih? Kalau diajak ngomong orang bandel sama orang tuanya, perbuatan apa yang paling baik? Ayo amal afdol. Birrul walidain, karena ngomongnya sama orang yang membantah tua. Iya. Di lain waktu jawabannya lain kan. Ayo amal afdol. Al jihad. Ini orang bangsa kalau diajak perang ngerengket. Penakut. Ya. Ayo amal afdol. As-sodaqoh. As-sholat fi awali waqtiha. Karena dia tahu nih orang bandel nih, bayangan di akhir waktu mulu gitu. Jadi Nabi itu ngomong siapa yang diajak ngomong itu pas, bisa pas. Umirtu an ukhatiban nas ala qadri maqulihim. Kalau kita ceramah haji kan itu banyak orang pada nggak pada pergi itu. Dikasih pahala padila buat yang haji melulu, itu yang lainnya kagak pergi, kesian.
dia keluarin juga fal ya'budu rabb hadzal bait. Itu mana nggak haji lagi mangap aja gua kapan. Iya. Itu nanti dikasih dalil lagi. Ya. Di akhirat nanti yang kagak pergi haji ada pahala haji. Kenapa? Di dunia aja pengen banget cuma nggak kesampaian. Seperti yang ini nih gitu. Di akhirat nanti apa? Orang tuh dikasih pahala haji. Ya, padahal dia nggak pergi haji. Karena ente kepengen banget pergi cuman nggak kesampaian. Makanya man hamma bihasanatin falam ya'malha. Orang yang punya niat baik kagak kesampaian kan pahalanya dapat. Jangan dikasih targibnya kepada yang pergi aja. Ya kasihan itu jangan pergi. Iya. Betul. Betul begitu ya? Iya. Jadi ya. Yang amplopin yang amplopin siapa? Al jaru wal majruru muta'alliqun bil fulus. Ini tarik sono tarik mari omongan kembalinya kemana? Al jaru wal majruru. Ini tetamu ngobrolnya lama banget. Ujung-ujungannya tadi ngomong. Iya. Ya. Iya. Allahu Akbar. Udah. Itu musyahadatul apa? Musyahadatul haq. Menyaksikan Allah. Ini nanti lari ke karena dia bilang apa? Yang ketiga, lam arol bait walam aro robbal bait. Lam arol bait lo sudah ngeliat. Wala robbal bait, nggak ngeliat juga yang punya Baitullah. Gimana ya? Kalau yang kedua tadi ra'aitu robbal bait walam arol bait, padahal dia lagi keliling Baitullah. Yang dia lihat cuma Allah. Antum tuh ngeliatin saya, matanya doang ngeliatin saya, hatinya mah ngayap kemana tahu? Kan bisa begitu bisa ya? Bisa. Dia itu ngeliat Baitullah, itu ngeliatnya aja ngeliat Baitullah, tapi yang dia lihat bukan Ka'bahnya, yang dia lihat Allah. Maka ada orang yang kalau lagi memandang kita gini-giniin, dia diem aja. Dia kagak lihat. Kagak lihat. Padahal melek matanya kayak ikan bandeng. Ikan bandeng kan matanya melek, tapi kagak lihat kan dia. Iya. Orang, iya, jadi dari dia ke alam ulwi kali kemana tahu? Alamnya lain gitu. Yang ketiga itu apa? Lam arol bait, bait enggak kelihatan. Wala robbal bait, juga yang punya Baitullah juga kagak lihat juga. Dia kemana itu? Itu yang dibilang dalam tasawuf namanya makom fana. Fana itu asal mana? Fana kan binasa ya. Fayabna summayabna. Waduh, 3 kali. Fayabna summayabna. Fakana panauhu ainul baqo. Fabi misli hadzal ghaibah yahsulul hudur. Itu yang dikatakan sudah hudur kepada Allah. Nah, hatinya udah hudur kepada Allah sehingga dia sholat berapa rakaat, 100 rakaat juga nggak berasa. Dia udah hudur kepada, jadi makomnya ada goib. Ya. Wa qad dallat al-adillah annal anbiya
yasiruna fil kaun. Para nabi-nabi itu berjalan fil kaun. Makanya ada kitab wujudun nabi fi kulli makan. Wujudun nabi fi kulli makan. Nah, itu udah makomnya apa? Ainal baqo. Jadi ini ainal baqo. Oh ya. Maka al-hallaj itu jadi pembicaraan. Apakah dia apa? Ya, saya bukan ya. Di sarah untuk menanggapi ucapan hallaj itu anal haq ya. Ya. Ini di sarah Ihya ya. Sarah Ihya. Ya. Ithab Sadatul Muttaqin ya. Sarah Ihya Ulumuddin. Ad-da'awil batilah, pendakwaan, pengakuan yang itu yang batil. Tadi kan idda'at ya, idda'at. Dia mendakwah, dia itu udah sampai ilmu mukasyafah ya, musyahadah. Nah, ad-da'awil batilah al-aridah bil isyq, di dalam keasikan ma'allah, wal wisal al-ma'na, wal wisal al-mughni anil a'mali zahirah. Al-mughni anil a'maliz zahirah. Jadi dia ngatain fuqaha. Itu mah ilmu zahir, bayang apa ilmu zahir? Mengatain mukri, mengatain muhaddis, mengatain ulama. Karena di sini dia bilang udah wusul yang cukup dari amal-amal zahir. Amal zahir nggak usah. Hatta yantahi qaumun ila dakwal ittihad, sehingga mendakwah satu kaum kepada dakwahan dia ittihad. Apa ittihad? Al-ittihad, dakwal ittihad wal hulul, maksudnya ittihad itu apa? Allah menyatu di jasad. Allah sudah menyatu di jasad. Itu perkataan itu kufrun sharih wa dhalalun mubin. Jadi dakwal hulul wal ittihad, mendakwah dia itu sudah hulul sampai dan menyatu dirinya, kata udah sampai menyatu ke Allah, menyatu ke Allah. Wa huwa kufrun sharihun wa dhalalun mubin. Karena kalau dia mengaku-ngaku atau dia mendakwah bahwa Allah menyatu di jasadnya, itu sama dengan aqidatun Nasrani. Sama sama aqidah Nasara, Allah menyatu di jasad Isa. Nah, bagaimana kita ini di antara kita ngomong di hati saya ada Allah udah. Allah ada di hati saya. Karena dia zikir kagak nggak ada fikihnya, nggak ada paham agamanya, sehingga dia bilang apa? Allah ada di hati saya. Bisa nggak dia ngomong begitu? Dia zikir, di hati saya ada Allah. Nah itu apa nggak serupa dengan akidah Nasrani? Kalau hati saya ingat Allah, ya iya, nggak muskilah ya. Tapi kalau Allah ada di hati saya, berarti Allah ada tempatnya. Sedangkan ayatnya wa annallaha qad ahata bikulli syai'in, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bukan Allah menyatu di jasad, bukan. Kita ngelihat tiang ingat Allah, bukan Allah itu nyatu. Hulul bukan. Itu dakwal hulul wal ittihad kufrun sharih. Maqalahu fi syarhil Ihya ya. Al-Murtada Az-Zabidi ya. Walam yakul bihi ahadun minal mu'tabarin wa hasyahu min zalika. Ya, ulama-ulama yang mu'tabar enggak ngomong begitu. Bal mazalal mu'tabiruna minas sufiyah, mu'tabaruna minas sufiyah yang yunabbihuna
dia ngeringetin antadlili man qala bihi, menyesatkan orang yang berkata Allah itu menyatu di sesuatu. Itu namanya dakwal hulul wal ittihad, yaitu ulama-ulama muktabar itu apa? Tadlil man qala bihi wa takbirihi wa yuhazziruna minhu. Nah, minhumul musannif, minhumul munsib, orang yang insaf. Kama ya'dilahu bi babis sama, bab sima. Wa minhum al-hafiz Abu Nuaim al-Asbihani fi awalil hilyah. Wal qadi Tajuddin al-Baydawi bi tafsiri suratul Maidah. Wal qadi Iyad bi Syifa. Wa qala al-Izz bin Jamaah bi Syarhil Kaukab al-Waqqad. Yajibu ayunazziha Allah Ta'ala anil hulul. Maha suci Allah daripada bersifat hulul, khilafan lin nasara, orang Nasrani yang dakwal hulul. Wa ba'du sufiyah jallallahu ta'ala an qaulihim uluan kabira. Wa min da'awihim irtifa'ul hijab wal musyahadah bir ru'yah wal musyabahah bil khitab. Terangkatnya hijab dan musyahadah dengan melihat, dan musyabahah dengan khitab. Artinya musyabahah itu apa? Berhadapan, ya berhadapan dengan khitab, ya, ngomong langsung, ya, ngomong langsung berhadapan, musyabahah. Ya. Dialog langsung, ya, dengan musyabahah. Ada yang kagak siap itu. Ada yang kagak siap. Ada yang kagak siap. Hah? Iya, dialog. Ada yang kagak siap. Musyabahah dan musyahadah. Enggak siap. Ya. Musyabahah enggak siap debat. Iya. Ada yang enggak siap. Kan udah punya juru bicara Kiai. Iya, jubir, iya. Udah. Iya. Udah yang kepanjangan. Udah paham. Ya itu ya supaya menambah paham aja. Ini apa sih kalau kita ngomongin musyabahah itu apa itu ya? Ya kalau antum mungkin paham, kalau yang awam musyabahah apa sih musyabahah? Musyabahah bil khitab, ya. Ya. Kalau ada ilmunya ya siap. Ini yang kita baca tadi itu di Al-Kaswat Tabin itu sangat singkat dan contoh-contohnya enggak ada. Syahadah bir ru'ya wal musyabah bil khitab fa yaquluna qila lana kaza wa qulna kaza wa yatashabbahuna fihi bil Husain bin Mansur al-Hallaj. Allazi suliba li ajli itlaqihi kalimat. Jadi gara-gara dia melepas kalimat yang dianggapnya kufur, maka dia disalib, ya, min hazal jins wa yastashhaduna bi qaulihi anal haq. Saya itu Allah. Saya itu Allah. Nah itu kufur apa kagak? Saya Allah. Nah kalau sorbanku kalau ambil ini udah ada Allah di sini, sembarangan. Misalnya ngomong begitu saking yakinnya sama sorban, memang Allah juga nggak kelihatan, udah mahjub dia. Jadi ada mubalek, ada kedekatan sama saya ambil sorbannya, saya bawa pulang. Nyusul, jangan yang itu Kiai. Karena dia udah ngulon, mana tuh pergi. Jangan yang itu kayaknya. Emang apa? Itu khawatir itu ya. Khawatir, ngeri. Anal haq. Saya Allah. Ini dihukumkan apa? Wa bima hukiya an Abi Yazid al-Bustami annahu qala subhani. Maha suci saya. Itu dihukumkan apa? Wa hadza fannun minal kalam azimun dararuhu fil awam. Ini omongan kalau di depan orang awam bahaya.
hatta tarakaha jamaah min al-falaha falahatahu. Tadi nyambung kan tadi. Sehingga jamaah melihat hanya meninggalkan jamaah petaninya ya. Wa azharu misla hazihi da'awi fa inna hadzal kalam yastalizuhu toba izbihi albitolah minal a'mal. Ya udah nggak mikirin sholat, nggak mikirin amal, nggak mikirin apa, aja udah menyatu ke Allah ya. Ya ma'at tazkiyati nafs, serta dia bilang dirinya udah bersih ya, atau udah bidarkil maqamat wal ahwal, dengan memperoleh makom. Bukan makom, bukan kuburan ya. Makom itu manzilah. Saya udah makom, saya udah makom. Tadi kan yang disebut makom, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum ya. Jibril ya. Kan ngikutin Nabi Mi'raj ya. Isra Mi'raj, naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Waktu Nabi mau ke Sidratul Muntaha, dia nggak boleh masuk. Bukan makomnya berarti. Wa ma minna illa lahu maqam ma'lum, nggak makomnya. Kenapa nggak terus aja ngikutin Nabi? Nggak makom. Kalau dia ngikut bisa kebakar sama cahaya. Kalau Nabi kan kagak. Itu nggak makom. Lu nganterin baru sampai di pintu doang kan? Ya. Itu cuma ngambil paham aja nih mak ya, bukan nggak sama sih. Masa masuk ke dalam. Udah aja berdua ya. Lu dengerin aja keluar. Dengerin ceritanya. Ngos-ngosan udah tembok mau pagar. Menggedeng. Ya. Bidarkil maqamat. Jadi udah dakwah Pak. Saya udah makom. Itu ngaku-ngaku aja wal ahwal. Fala ta'jizul aghbiya anda wa zalika li anfusihim. Itu orang bodoh itu emang suka ngaku-ngaku. Wala antalaqu bi kalimatin. Jadi di sini fayaqulu qila lana kaza uqulna kaza wa yastashabbahuna fihi bil Husain bin Mansur bin Abi Bakar bin Umar bin Abdullah bin Al-Lais bin Abi Bakar bin Abi Saleh Asy-Syami bin Abdullah bin Abi Ayyub Al-Ansari Ibn Mughis wa Abi Abdullah Al-Hallaj yang sahibal Junaid wa Nawawi. Jadi bersahabat sama Junaidi dan Nawawi. Itu persahabatannya kita enggak ceritain, singkat saja. Waqtalafan nas fi sya'nil Hallaj. Ya. Ya. Lalu kenapa dinamai Hallaj? Juga di sini apa? Ya, luqiba bil Hallaj li'annahu sa'ala qattonan hajatahu fa'tazara bi syughlihi. Nah, itu masalahnya dia minta katun ya buat ada keperluan. Pakola ana uhalju anka, saya menenun ya. Itu jadi karena ada kaitannya halaj itu mananya menenun ya. Ya. Menenun katun ya. Waqtalafan nas fi sya'nil halaj. Ikhtilaf pendapat manusia dalam halaj. Fa abtaka sirun minal ulama bi ibahati damihi. Ada fatwa ulama halal darahnya bi ibahati damihi. Halal darahnya. Karena nanti ucapan itu menjadi orang awam bahaya itu. Anal haq. Iya. Ini kalimat innani anallah la ilaha illa ana. Itu kan yang ngomong Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang ngomong siapa tuh? Allah. Sekarang halal yang ngomong anal haq gitu. Saya Allah. Apa dia ala sabilil hikayat? Dia menceritakan Allah itu ngomong anal haq. Ketika dia ngomong anal haq, saya Allah. Apa dia ngaku Allah? Masa sebagai halal ngaku Allah ini ya?
Tentu coba lihat ayat innani anallah, itu Allah yang ngomong, saya ini Allah, la ilaha illa ana. Jadi kalau dia bilang saya menceritakan, Allah itu ngomong anal haq, ya kan nggak salah begitu. Nah, selamat. Nah itu, tapi ulama ya fa'abta kasirun minal ulama bi ibahati damihi. Ini rusak ini omongan, banyak dorornya. Wa tawaqqafa akhurun, dan no comment. Apa itu no comment? Nggak ada kalam, nggak ada bicara. Ya. Tawaqqafa akhurun, tawakuf ulama yang lain nggak bilang dia itu halal darahnya, nggak bilang nggak halal, diam aja udah tawakuf. Walam mastabta Abul Abbas bin Suraish anhu wa kana min aqronihi qala hadza rajulun khafiyun ala halihi fala aqulu fihi syai'an ka'annahu lam yasbut indahu annahu ma qala tilkal maqala fi sahwin. Walamma istabta Abul Abbas bin Suraish, kala meminta fatwa Abul Abbas bin Suraish ya anhu daripadanya, wa kana min aqronihi, itu temannya sekurun, qala hadza rajulun khafi. Dia nanya itu bagaimana ya sama teman, itu rajulun khafi ala hali, itu laki-laki yang sembunyi halnya. Bagaimana menurut ente? Kata akharun, la aqulu fihi syai'an, saya nggak bisa memponis dia itu halal darahnya, ka'annahu lam yasbut, kayak sih itu bukan omongan dia, omongan lagi bukan pisahwin, bukan dalam keadaan sadar. Kalau omongan anal haq pisukrin dalam keadaan mabok, itu nggak ada hukumnya. Dia ngomong itu dalam keadaan pisahwin apa pisukrin gitu ya, pisahwin apa pisukrin. Nah itu bijaksana di dalam memahaminya ya. Kayaknya dia nggak ngomong, masa dia sebagai hal aja ngomong begitu, jangan ngaku Tuhan. Kayaknya jauh sama saya mak gitu ya. Itu yang kedua. Gitu. Kutila yaumus salasa lisab'in baqina min Dzulqa'dah sana tis'a wa sulusmi'ah wa kana akhiru qawlihi hubbul wahid ifradul wahid lahu. Nah yang ketiga, jadi dia salah itu suliba li ajli itlaqi kalimatin min hadzal jinsi wa yastashhaduna bi qauli anil haq. Wa qala i'tazara anhul masyayikh, ada beberapa masyayikh itu omongan dimaafin bi jawazi ayyakuna zalika sadara minhu fi hali sukrin wa ghaibatin. Mungkin dia ngomong lagi mabok, wa ghaibah dan goib. Itu dia lagi ngomong begitu lagi mabok, bukan dalam keadaan sadar. Fi sukrin wa ghaibah, bukan gibah. Kalau gibah ngomongin orang ghaibah. Fi hali sukrin wa ghaibah. Kalau makola kan begini, ini lain dari tasawuf, tapi kita bisa sambung ya. Mabok. Jadi kalamul muhib layuk tabar. Orang kalau udah mabok cinta itu jangan didengerin ngomongnya. Apaan aja lu minta asal jangan apa? Itu bohong. Orang kalau mabok cinta apaan aja bohongin ya, supaya kekasihnya demen sama dia. Ya. Jadi sehingga ada pepatah kalamul muhib layuk tabar. Ini diambil dari hadis orang yang pergi musafir naik onta bawa persiapan bekal, terus jatuh dari onta. Ya, ontanya jalan aja, ya bawa bekal, dianya ya jatuh, dia putus asa kan ya. Tiba-tiba ontanya balik, terus dia ngomong apa? Ana Rabbi wa anta abdu, saya Tuhan, ente hamba. Terbaliknya omongan. Tapi omongan orang mabok saking girangnya,
layuk tabar. Kalamul muhib layuk tabar. Itu kalau kita kaitin bisa, karena ini fi hali sukrin wa ghaibah. Ini dijelaskan sama ba'dul masyayikh bi jawazi ayyakuna zalika. Dia ngomong begitu biarin aja, boleh itu. Saudara binhu fi hali sukrin wa ghaibah. Wa innallaha rafa'at taqlid. Orang mabok dalam keadaan goib, akalnya goib, akalnya fala yu'akhadz bizalika wala yahilul waqi'ah fihi bisababi zalika. Enggak halal kita jatuhkan itu vonis ya. Jangan demikian. Wa innamal inkar ala man yatalaqqa zalikal kalam ala zahirihi wa ya'taqidu. Kalau cali dia ngomong dalam keadaan sadar, itu bahwa yunkaru alaihi asyad nakir. Nah, yang terakhir pandangan Sayyidina Umar. Wa qad qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la tazunnu bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidulaha bil khabari mahmalan. Ya. La tazunnu, jangan engkau mengira, menyangka-nyangka bi kalimatin kharajat, dengan kalimat yang keluar min akhika dari saudaramu su'an. Memang zahirnya perkataannya itu su'an, jelek. Wa anta tajidulaha bil khabari mahmalan, sedangkan engkau masih bisa dapati baginya di dalam kebaikan itu ada yahtamil, ada kemungkinan. Ya. Ini nanti masuk dalam ilmu balaghah, namanya tauriyah. Satu kalimat Ya, yang punya makna banyak. makna banyak. Ya. Seperti Nabi Ibrahim ditanya, siapa itu? Saudara saya. Kan bininya. Kalau ditanya, kan bini itu bukannya saudari. Ya saudari seagama. Saudari seagama. Tauriyah. Man fa'ala hadza bi alatihim? Bal fa'alahu kabiruhum haza. Yang gede ini. Nah, itu ya bahasa diplomasi. Jadi kalau masih kita ihtimalkan ada makna yang bisa diselamat, seperti kita bilang apa? Dia memang lagi menghikayatkan firman Allah, innani anallah, gitu. Bukan dia Allah. Dia ngomong anal haq, yang dia maksud Allah bilang saya Allah, gitu. Ya berarti kalau masih bisa dimaknain begitu, kata Sayyidina Umar, jangan disangka orang yang zahirnya ngomongnya salah itu salah, sedangkan masih dibilang ada makna lain. Nah, dia juga memponisnya masih ada kemungkinan maknanya. Udah, jadi di sini, jadi kalau Umar mah husnuzon aja, iya sama halal gitu. Nah itu jadi ada tiga, ada yang mengecap halal darahnya, ya karena aqidatul hulul wal ittihad itu kufrun. Ada yang tawakuf, enggak bicara, ada yang bicaranya ihtimal, bicaranya ihtimal. Setahu saya dia orang baik. Setahu saya dia orang apa? Orang baik. Setahu saya dia orang baik gitu. Jadi ada sanggahan dari yang memang segelintir minoritas kaum ulama yang memang mencoba membela al-halaj, bahwa ucapan anal haq dari seorang Mansur al-Halaj adalah jangan disamakan dengan ucapan Firaun. Beda, jadi beda. Bahwa ucapan anal haq dari memang karena adalah terucap dari seorang halaj yang memang ahli ibadah. Iya, ahli ibadah dan dalam keadaan sukrin. Iya, dan Wa ghaibah. ya. Sementara Firaun Ya, memang dia lafzon wa maknan. Dia itu memang lafzon wa maknan. Ana rabbukumul a'la. para pembela al-halaj walaupun minoritas mengambil analogi, mengatakan saya heran banyak orang percaya ketika terjadi proses Nabi Allah Musa alaihissalam wakalam Allah Musa taklima dengan semak belukar yang saat itu terbakar, dan di situ semak belukar yang terbakar itu kan ada Allah di situ, maksudnya Allah, dan kebanyakan manusia meyakini bahwa itu adalah memang
ucapan Allah saat Ucapan Allah. terjadi dialog antara Musa dengan Allah Iya. dengan perantara semak atau pohon yang terbakar. Iya. Sementara kalian tidak mau meyakini yang terucap dari seorang Al-Halaj. Iya. Pembelaan. Pembelaan terhadap Al-Halaj. Halaj ini. Ya. Jadi tentang Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini terus melihat apa? Nur. Ya. Nur itu bukan Allah. Allahu nurus samawat. Allah itu yang hadis samawat. Atau tafsirnya Allah munawwir, Allah yang memberikan cahaya, bukan cahaya itu Allah, bukan. Karena cahaya itu makhluk. Wa ja'ala zulumati wan nur. Gelap makhluk, cahaya juga makhluk. Jadi ya, dan Nabi Musa itu apa? Ya, arini anzur ilaik. Ya. Dia minta ngelihat Allah hingga begitu ngelihat cahaya apa? Pingsan. Ya, pingsan. Apakah Allah itu nur? Bukan. Nur itu makhluk. Ya, Allah nur itu Allah munawwir. Allahu hadis samawati. Karena nur itu cahaya. Qala ta'ala wa ja'ala, karena nur itu ada makhluk. Kok wa ja'ala zulumati wan nur. Ya. Yang kedua, kallamallahu Musa taklima itu bukan berarti kalamullah itu baru. Karena bisa saja dipaham bahwa itu pada zamannya Musa Allah ngomong. Allah itu kalamu itu kodim, tapi dia diperlihatkan, diperdengarkan, dikasih dengar. Kalau kalamullah kodim ya, kodim. Dia dikasih dengar, dibuka pendengarannya. Kenapa dia dengar? Karena dibuka pendengarannya. Kenapa yang lain dengar? Kagak dibuka pendengarannya. Ya, terhijab. Ada di Cengkareng sana, saya lagi ngajar, itu orang tua bilang itu udah masih kecil. Ya, nenek ngomong nenek masih keluarga. Bahasa Betawi, lu nggak dengar semalam orang baca Yasin di mana? Di masjid. Gitu. Yang lain kagak ada yang bilang semalam ada jam hampir siang ada orang baca Yasin. Tapi dia dengar. Mungkin itu dia dibuka pendengarannya, kita kagak. Lu nggak denger sih, ya kagak gitu. Yang kedua, lu nggak lihat tuh orang lagi pada sa'i, mana? Dia ngeliat pintu di atasnya orang lagi pada sa'i, orang pada sa'i. Ya itu dibuka penglihatan. Padahal dia bukan ahli ibadah, bukan ya. Kalau hadis itu kayak Tadi dengan relevannya dengan Halaj masih sama tuh. Iya. Jadi Itu pembelaan dari seorang Rumi. bahwa Jaludin Rumi bahwa hal itu ya seperti itu. innani anallah la ilaha illa ana, kata Allah Musa, saya ini Allah, tidak Tuhan kecuali aku. Jadi yang tidak nggak menjatuhkan halaj itu, dia maknanya seperti itu. Kalau yang menjatuhkannya itu yang membolehkan darahnya karena ngelihat zohir. Ya, hukumnya zohir. Ya. Menghukum itu apa? Sesuai dengan zohir. Ya. Nahnu nahkum bi zohir, wallahu yatawallas zohir. Dia ngaku bener juga. Ya. Nahnu nahkum bi zohir. Urusan hati ya itu lain. Allah. Ya, itu sekedar apa namanya melihat penafsiran bukan satu. Ya, bukan satu. Jangan gampang-gampang kita apa menyesatkan atau mengkafirkan, itu maksudnya itu. Ya. Wallahu alam. Kuno anak ya yabsuru bihi wa yadahu allazi yabtisu bihi. Iya. Itu ada kaitannya Rasulullah. Halal. Iya.
Jadi ketika orang itu anallazi apa? Saya yang apa? Yang memegang, saya yang jadi orang itu mendengar atas perintah Allah, ya, memegang atas perintah Allah, jalan perintah Allah. Jadi segala sesuatu aktivitasnya dibimbing sama Allah, makanya gitu. Ya. Bukan hulul, bukan. Bukan, ya. Bukan. Jadi orang yang dijaga oleh Allah itu apa yang dia omongin itu perintah Allah. Dia kalau kagak perintah Allah nggak mau jalan, nggak mau ngomong sampai diminta doa. Misalnya ini negeri udah kacau, kan wali kan doanya mustajab, coba doa aja dah. Nggak mau aja kalau Allah nggak suruh. Kan ada wali di Jakarta atau di Indonesia banyak nggak wali. Kenapa aja nggak berdoa supaya negara aman? Karena nggak disuruh sama Allah. Nggak disuruh sama Allah itu bisa saja nanti ya Allah tetap selamatin ya atau Allah binasain. Nggak maunya ngomong dia itu karena nggak disuruh sama Allah. Karena ada pandangan begini, ada yang mau perubahan, ada yang enggak. Ini nyambung, masih nyambung nih. Tadi yang ngomong ini kalau nyambain. Kenapa dia nggak mau perubahan? Karena dia hidupnya udah mapan ke atas, nggak ada kesusahan sama dia. Duit banyak, fasilitas cukup, dia mau ngapain perubahan? Tapi yang di bawah maunya apa? Perubahan karena dia merasa ekonomi susah, ini susah, pengen berubah. Amin ya Allah. Dulu nggak nyambung ke situ, nggak nyambung ke situ, nggak nyambung ke situ, belum. Pematan cepet ente. Orang kalau udah hidupnya mapan, ini golibnya. Orang udah mapan ngapain berubah? Dia pengennya begini. Walaupun layubali aminal halal aminal haram, dia udah yang hukum dia kagak ada, yang berani sama dia nggak ada, banyak dukung. Ya udah dia maunya begitu aja. Mau dirubah, khawatir dia. Tuh. Tapi kalau yang di bawah pengennya berubah. Jadi ini apa duit muternya di atas aja, nggak ke bawah. Ekonomi sebenarnya duitnya banyak ini duit ya, cuman muter di atas aja. Kapan sih turun? Katanya yang bawah kan berubah dong. Ya, itu. Nah, kemudian bagusan aman apa bagusan kacau? Nah, itu belum jadi tasawuf. Belum bicara sufi belum. Itu umumnya itu orang awam tuh. Orang awam pengennya doa mustajab tuh ya pengennya aman. Kebanyakan begitu, kebanyakan ya. Jadi bagusan kaya apa bagusan miskin? Orang awam yang kaya. Kalau orang sufi lain lagi. Ya. Kalau misalnya bagusan, misalnya kaya, tapi sembahyang kagak, ngaji kagak. Ketika dia duitnya kagak ada, dia ngikut ngaji sembahyang, mana bagus? Bagusan susah, dia tuh yang begitu. Dia kalau dikasih susah ngaji, kalau dikasih susah jamaah. Tapi kalau duitnya banyak, nggak ketahuan mana carinya. Bayang kagak, poya-poya aja. Bagusan mana? Bagusan susah dekat sama Allah, kaya jauh. Yang begitu bagusan susah. Nah sebaliknya, dia kalau susah kagak ibadah, kalau kaya tenang, dia ibadah. Mana bagus? Bagusan kaya. Bagusan sakit atau bagusan sehat? Sehat ngayam mulu, lupa sama Tuhan. Tapi kalau sakit, ya Allah. Kalau sakit dekat sama Allah. Jadi makanya kita kalau ngeliat orang sakit, minta doa sama yang sakit, bukan doain saja. Minta doain sama yang sakit karena lebih dekat dia sama Allah. Orang sakit lebih dekat sama Allah daripada kita ngaji begini nih. Ngaji dekat sama Allah, tapi kalau sakit lebih dekat. Bagusan ngaji, bagusan sakit tuh. Dah, paham ya? Udah. Iya.
Hah? Tadi ucapan ada Sayyidina Umar itu ya, Iya. ala ya sunu sampai akhirnya ini apa bagi saya sendiri apa bukan bagi saya lah tapi bagi sebagian orang insya Allah yang memang lebih sepakat dengan pendapat Sayyidina Umar bahwa janganlah kau menyangka Memvonis. sesuatu yang terucap buruk dari Iya. seseorang itu. Kalau masih bisa Kalau maknanya adanya itu ada makna lain, ada mahmalan. untuk membantah ucapan dari orang-orang yang selalu mengatakan laisa kama qala an-nasu fihi tawsi'ah laisa kadzalik innama khata'un aw shawabun laisa kadzalik wa shawab wahidun. Itu ada orang yang senang sekali berdalil dengan dalil itu Ya. laisa kama qala Ya. an-nasu fihi tawsi'ah innama huwa khata'un aw shawabun laisa kadzalik wa shawab As-shawab wahid. Kalau udah bener aja salah aja gitu. Iya, itu. Itu yang nggak akur. Yang nggak bisa ihtimal. Yang nggak bisa. Ya. Yang nggak bisa ihtimal. Jadi makanya itu ada yang vonis ya darahnya halal, ada yang nggak bicara, ada yang mengambil mahmalan ya, kemungkinan. Nah itulah yang diambil oleh Sayyidina Umar. Kalau masih bisa ihtimal makna yang lain itu jangan buru-buru apa suuz. Jadi ini saya tadi nyambung kemarin nih, ya. Tapi ente apa tadi ngomongnya? Ya, faiza ahbabtuhu. Kalau saya udah cinta sama hamba ini, pendengarannya itu saya, penglihatannya itu saya. Itu. Ya bukan berarti menyatu situ, bukan. Jadi maknanya dia itu dibimbing sama Allah, pendengarannya, jalannya apa gitu. Berarti pakai tawil ya? Hah? Pakai tawil. Tahu pan itu, ya. Iya, iya. Nggak mana zahirnya, iya nggak mana zahirnya.